Selamat pagi, salam sejahtera dan salam yang terhormat kepada Bapak Doni Waluya Firdaus SMSI selaku dosen sistem pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai kecerdasan bisnis. Berikut nama-nama anggota kelompok 6, saya Melinia Chaningsi selaku moderator, lalu ada teman saya Wiwin Apria dan Aldi Septria Zahri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau business intelligence, disingkat BI, adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Lalu ada definisi kecerdasan bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Loudon dan Jen. Menurut Loudon dan Jen, kecerdasan bisnis adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Lalu ada menurut dari Versailles. Kecerdasan bisnis adalah salah satu set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks. Lalu ada pengertian menurut Julianton. Kecerdasan bisnis adalah semua penggalian model bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari data yang tersedia, baik yang tersebar pada sistem yang berbeda maupun yang terintegrasi dalam tempat penyimpanan yang berpusat. Dan yang terakhir ada pengertian menurut William dan Williams. Kecerdasan bisnis adalah seperangkat informasi bisnis dan analisis usaha di dalam konteks kunci proses bisnis yang mengarah kepada keputusan dan tindakan dengan tujuan meningkatkan aset informasi dalam proses bisnis utama untuk mencapai peningkatan kinerja bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Apria dengan NIM 2119025 akan menjelaskan tentang kapabilitas BI. Berikut ada diagram BI. Yang pertama, ada spreadsheet yang merupakan alat yang digunakan dengan mudah dan sederhana untuk menyusun laporan. Dengan menggunakan spreadsheet, kita dapat mengurutkan data maupun membuat grafik dengan mudah. Lalu yang kedua ada Decision Support System atau DSS. Bisa diterjemahkan sebagai sistem pendukung keputusan atau yang lebih dikenal dengan SPK. SPK merupakan sistem yang terkomputerisasi dalam mengelola dan menganalisis data menggunakan model. Tujuannya untuk meyakinkan atau memperkuat pemilihan keputusan. Yang ketiga, ada Extract, Transform, Load atau ETL. Merupakan proses pengambil atau ekstrak data dari berbagai sumber dan mengubah transport data tersebut dengan format data yang dibutuhkan. Data yang telah diubah tersebut kemudian dimasukkan atau load ke dalam pusat data atau data warehouse. Ekstrak merupakan proses menghimpun data dari database. Yang keempat, ada data warehouse atau gudang data, yaitu tempat utama atau pusat yang digunakan untuk menyimpan semua data perusahaan yang berguna untuk mendukung keputusan. Data yang disimpan dalam data warehouse merupakan data penting dan konfidensial bagi perusahaan. Yang kelima, ada data mart dan data warehouse. Sebenarnya memiliki fungsi yang serupa, yaitu menyimpan data. Namun, data mart merupakan bagian kecil dari data warehouse. Warehouse menyimpan seluruh data perusahaan, maka data mart hanya menyimpan sekumpulan data pada suatu fungsi atau divisi. Lalu, yang keenam ada metadata yang merupakan sekumpulan data atau informasi mengenai data tersebut. Metadata dapat dikatakan sebagai gambaran dari data itu sendiri. Sebagai contoh, pada file dokumen atau Microsoft Word, jika diperhatikan lebih, dapat diketahui jenis file, format yang digunakan, kapan dibuat, dan kapan file tersebut diubah, lalu siapa pemilik file tersebut, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, ada query and reporting, merupakan suatu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Septria Zahri dengan nomor NIM 211222715 dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai kecerdasan bisnis atau business intelligence dengan materi subbab yang dimulai dari gambar langkah-langkah proses perencanaan bisnis menurut Roma.
yaitu dimulai dari SQL, TID, dan XML, selanjutnya dilanjutkan dengan Extension Transformation Loading yang menghasilkan data warehouse outro, dan dilampirkan dengan Custom Applications atau item, dan diakhiri dengan adanya scoreboard atau dashboard, disertai reports dan analytic tools. Selanjutnya yaitu proses transaksional versus analytical. Business intelligence secara umum berbeda dengan pemrosesan transaksi rutin. Transaction Processing System atau TPS secara konstan mengalami pencatatan transaksi ke operasional database yang biasanya meliputi insert, update, atau delete. Sebagai contoh, antara transaksi penarikan tunai pada ATM ataupun pencatatan transaksi penjualan pada suatu website e-commerce. Setiap transaksi tersebut langsung melakukan update ke database. Sistem ini disebut dengan Online Transaction Processing atau OLTP yang menangani ongoing business. Di samping OLTP, terdapat juga Online Analytical Processing atau OLAP yang berkaitan dengan pengambilan informasi dari data yang disimpan oleh OLTP. Selanjutnya yaitu implementasi dari BI. Kesuksesan implementasi sistem BI atau Business Intelligence dapat diukur dari luasnya penggunanya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Agar dapat sukses, sistem Business Intelligence harus selaras dengan strategi bisnis. Business Intelligence dapat merubah cara organisasi menjalankan bisnis dengan berbagai proses bisnis, ataupun merubah pengambilan keputusan menjadi data, fact, atau information driven activity. Selanjutnya itu untuk mendukung implementasi Business Intelligence dapat dibentuk suatu tim yang disebut dengan BI Competency Center atau BICC dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, BICC dapat menunjukkan bagaimana BI berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan strategi. Selanjutnya, BICC dapat mendorong interaksi antara komunitas pengguna bisnis potensial dan sistem informasi pada organisasi. BICC dapat berfungsi sebagai repositori dan penyebar luasan praktik BI yang merupakan praktik BI terbaik di antara berbagai lini bisnis. Selanjutnya yaitu standar keunggulan dalam praktik BI dapat dianjurkan dan didorong oleh seluruh perusahaan. Organisasi dapat belajar banyak melalui interaksi dengan komunitas pengguna, seperti pengetahuan tentang beragam jenis analitis yang dibutuhkan. Komunitas pengguna bisnis dan organisasi dapat lebih memahami mengapa platform data warehouse harus cukup fleksibel untuk menyediakan keputusan bisnis yang berubah. Dan selanjutnya itu membantu stakeholders pada eksekutif tingkat tinggi melihat bagaimana business intelligence dapat memainkan peran penting dalam organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat kecerdasan bisnis. Yang pertama itu meningkatkan nilai data dan informasi organisasi dengan mengintegrasikan seluruh data sehingga menjadi lengkap. Selanjutnya yaitu memudahkan pemantauan kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada tanpa harus mengubah atau menggantikan sistem informasi yang sudah digunakan sebelumnya. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi biaya. Dan yang terakhir itu menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Mungkin sekian presentasi dari materi kelompok 5 yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada peran kecerdasan bisnis untuk bisnis. Peran utama kecerdasan bisnis adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menampilkannya dengan format laporan yang sudah mudah dipahami. Selain itu, masih ada peran atau tugas kecerdasan bisnis yang penting untuk diketahui oleh bisnis, diantaranya meliputi yang pertama membuat analisis data. Sistem ini akan membuat laporan secara otomatis yang memudahkan Anda untuk menganalisis data bisnis. Analisa seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan berdasarkan data akurat. Lalu yang kedua ada mengelola data. Tugas bisnis intelijen tidak hanya berhenti pada pengumpulan berbagai data atau informasi bisnis dari berbagai sumber saja. BI juga bertanggung jawab untuk menyimpan data pelanggan tersebut pada tempat yang aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan saja pada perusahaannya. Lalu evaluasi performa bisnis secara berkala. Hasil laporan disajikan kecerdasan bisnis dapat dimanfaatkan bisnis untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan tren terbaru tentang bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan kecerdasan bisnis yang pertama adalah Westcorp.
Lowerscope adalah perusahaan perabotan dan furniture rumah tangga terbesar kedua di Amerika Serikat. Perusahaan ini salah satu yang telah lama mengimplementasikan bisnis intelligent tools untuk mengoptimalkan rantai pasokannya, menganalisis produk untuk mengidentifikasi potensi penipuan, dan memecahkan masalah dengan biaya pengiriman kolektif dari tokonya. Lalu yang kedua ada Coca-Cola Bottling Company. Sebelumnya, Coca-Cola Bottling Company memiliki masalah dengan proses pelaporan manual hariannya, seperti membatasi akses mereka ke data penjualan dan operasi waktu nyata. Namun, setelah menerapkan sistem BI otomatis, Coca-Cola mampu merampingkan proses dan menghemat 260 jam setahun, atau lebih dari 40 jam kerja seminggu. Sekarang, tim perusahaan dapat dengan cepat menganalisis metrik seperti operasi pengiriman, anggaran, dan profitabilitas hanya dengan dalam beberapa klik. Lalu kesimpulan dari PPT berikut. Dari PPT kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis sangat penting perannya dalam sebuah bisnis. Ia dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menunjukkan data historis dari masa kini yang sesuai dengan konteks perusahaan. Analisis dapat memanfaatkan mereka untuk menunjukkan performa dan pencapaian kompetitor sehingga perusahaan dapat berkembang secara efisien. Analisis juga dapat lebih mudah menunjukkan tren pasar untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Ketika digunakan secara efektif, data yang tepat juga akan membantu divisi human resource dalam proses hiring. Sebuah perusahaan yang mengadopsi mereka dalam model bisnisnya akan merasakan analisis serta laporan bisnis yang lebih cepat dan akurat. Kualitas data pada laporan juga menjadi lebih baik. Selain itu, kepuasan karyawan juga meningkat. Hal ini tentu secara efektif mampu mengurangi biaya serta meningkatkan pendapatan. Namun, manfaat yang paling penting adalah kemudahan dalam menentukan kebutuhan bisnis yang lebih baik berdasarkan analisis data yang akurat. Berikut juga terdapat beberapa daftar pustaka, ada sumber buku yang didapat dari buku Ananto, buku Ajar Kecerdasan Bisnis tahun 2017, lalu ada beberapa sumber jurnal dan juga sumber web. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi.